Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-Muhtaramun yang kita muliakan, Bapak Ketum kita Dr. Andas Dedi, Tuan Guru, Bapak Sekjen, dan seluruh pengurus Formula yang saya hormati. Kesempatan yang terbatas ini menjelang berbuka, saya ingin menyampaikan tema tentang ciri-ciri ulama itu. Kita namanya sudah forum ulama itu kan. Berarti bagaimana ulama itu secara hablum minallahnya dan hablum minannasnya ya. Juga berkaitan dengan puasa ya. Puasa itu menahan. Ulama itu harus bisa menahan gejolak syahwatianya, gejolak hubbud dunianya, gejolak pengen bicara yang malayani. Ada orang pengen bicara aja tapi kagak ada isinya, intinya. Nah, itulah yang harus kita jaga sebagai ulama. Ada pernyataan ulama mengatakan manidda'a ma'allahi halan, barang siapa yang mengklaim bahwa dia punya kedudukan khusus sama Allah, orang alim lah, orang soleh lah, ulama lah, kemudian zaharat minhu ihda khamsin, tahu-tahu orang yang tadi ngakunya orang soleh, orang alim, dekat sama Allah, wali, tahu-tahu ada kelihatan 5 ciri-ciri dalam kehidupannya, fahuwa kadzabun, kemudian orang yang pendusta katanya ya. Yang pertama, irsalul jawarih fi maksiatillah. Orang ini mudah banget anggota tubuhnya maksiat. Matanya gampang maksiat, mulutnya gampang maksiat, tangannya gampang maksiat, kakinya gampang maksiat. Nah, ini bukan ulama namanya. Bukan orang soleh namanya. Ya, ulama harus ada rasa takut. Min ibadihi al-ulama. Ulama tuh karakternya takut. Pengen ngomong dusta takut, pengen maksiat takut. Nah, itu yang harus kita jaga pertama. Ya, karena waktu terbatas. Yang kedua, at-tasannu bi taatillah. Ada orang-orang yang ibadahnya hanya tasannu, tazayyun, dibuat-buat, dihiasi formalitas, bukan benar-benar datang daripada kejujuran hatinya. Maka raganya bersama Allah, hatinya sama dunia. Raganya di atas mimbar sholat, hatinya sama dunia. Raganya kelihatan puasa, ternyata batinnya nggak puasa. Ya gitu. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Celaka Anda, celaka Anda, celaka Anda. Anda hanya bilang Allah besar aja di mulut doang. Ketika sholat kagak hadir Allah bersama dirinya. Ketika puasa kagak ada hudur. Maka kita orang ulama katanya puasanya harus tingkatannya tingkatan arifin dan muqarrabin. Apa itu? Syughlu anfusihim, menyibukkan diri kita tuh ala taatillah, kepada ketaatan. Tidak ada waktu berjalan ya kecuali di situ hanya mengharap ridha Allah, mengharap cinta Allah. Tidak ada kata-kata yang keluar, kata-kata yang kagak ada mengandung mencari ridha Allah. Lebih banyak kita ngomong ngarung ngidul kagak jelas. Banyak mata kita habis melihat yang kagak jelas. Begitu, ya. Nah, katakanlah, upayakanlah di sana ada fillah walillah. Kemudian yang ketiga ada tamattu fi khalqillah. Dia ngaku ulama, ngaku punya hubungan khusus sama Allah, tapi dia tomak serakah. Ya, barang tetangganya dia ambil, barang umat dia ambil. Katakanlah skala besarnya korupsi lah begitu. Ya, itu kalau ngaku ulama, ya, jauh dari ulama tuh. Dia kadzabun maslub. Yang keempat, al-waqiyatu fi ahlillah. Ngaku ulama tapi lisannya lancang banget, enteng banget, gampang banget caci maki ulama. Hati-hati. Ya. Kita harus punya ta'zim, takrim kepada ulama. Harus ada tata krama. Nah, ini kan kita sudah masuk dalam kategori ulama itu. Maka juga latihan bicara yang baik, yang santun. Tadi saya senang tuh
Kalau kita punya ide, jangan turun ke lapangan demo. Memang itu bukan elegan, bukan ulama itu. Itu hanya orang-orang awam yang dikondisikan. Tapi ulama melihat Ihya Ulumuddin, kalau kita lihat, atau bagaimana Imam Ibnu Taimiyah memimpin itu, dia disuratin dulu semuanya, tokoh-tokoh. Artinya dengan ilmu dulu, ya penyampaian dengan baik, ya dialog dulu, dibangun itu semuanya. Kalau titiknya mandek, baru power kekuatan. Selama itu gunakanlah kecerdasan kita sebagai ulama. Ya, kita gali yang kita punya ini. Makanya tadi harus ada data, harus ada tim, harus ada kajian khusus, nggak sembarangan. Betul kata Bapak ini. Kita masuk ke dunia DPR, orang pintar semuanya. Kita nggak siap dengan tema kita lah. Bodoh kita. Saya nggak mau maju. Kalau sudah mateng, baru kita maju. Nah itu, dikonsep dulu apa-apa, nggak hanya sekedar maju. Karena banyak orang-orang yang hanya ingin zuhur, ingin muncul tampak terkenal, tapi kagak ada isinya. Nah kita jangan gitu. Kita ulama bil ilm, ya. Kemudian ada mu'ihtiramil muslimin. Dia ngaku ulama, ya, punya kedudukan bersama Allah, tapi dia nggak punya akhlak, selalu meremehkan orang muslim, menganggap rendah teman-temannya, merasa dirinya paling tinggi aja. Itu bukan ulama. Ulama selalu ngeliat orang lain, dia lebih baik daripada diri saya. Ibadahnya kayak, kan Imam Ghazali ngajarin gitu tuh. Jika Anda melihat orang ini, dia lebih dari saya. Ya, begitu. Jangan kita merasa tinggi. Kalau kita merasa tinggi, ingat itu Fir'aun dan Fir'aun. Merasa tinggi tuh. Kemudian bagaimana kita dalam kondisi puasa ini dan ulama, ya, menata kalam kita, kata-kata kita, jangan sampai terjebak kepala malayani. Banyak orang begitu, malayani. Nah, ada ungkapan bagus banget. Idza ma'ahamta bin nutqi fil batil, ketika Anda ingin berbicara dan itu muatannya batil, kotor, jelek, agak ada artinya, faj'al makanahu tasbihan. Mendingan kita ganti, kita bertasbih aja dah sama Allah, berzikir, daripada bicara yang kagak-kagak. Mendingan kita zikir dah, baca Quran dah. Ini bulannya bulan Ramadan. Apa? La yantiqu lisanuhu illa idza kana fihi lillah. Jangan sampai lisan kita berbicara hanya gebukin nafsu doang, tapi carilah di situ ada ridha Allah. Itu yang kita upayakan, ya. Kemudian tandanya ulama adalah taat sama Allah. Kalau nggak taat bukan ulama. Sahabat Sayyidina Utsman mengatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika cintamu sama Allah benar, maka Anda akan taat sama Allah. Nah, kita mulai dengan nama ulama, perbaiki pelan-pelan ibadah kita dulu. Perbaikin. Kita merasa malu kemari, Allah segini. Dulu saya belum masuk ke forum ini, saya udah masuk. Ibadahnya perbaiki. Ya, secara ruhaniyatnya sama Allah. Tingkatkan dengan nilai puasa rasa muraqabah, musyahadah kita kepada Allah. Ini penting banget. Orang kalau kagak punya rasa muraqabah, musyahadah, itu gampang banget maksiat. Mulut gampang banget bicara yang agak bener. Kenapa? Kagak ada rasa takut sama Allah. Tapi ketika ada rasa takut, pengen ngomong, kira-kira Allah ridho apa kagak ya? Pengen berbuat, kira-kira Allah seneng apa kagak ya? Selalu itu. Ada apa? Ada waiz namanya, penasehat dalam diri kita sendiri. Kita bangun kesolehan spiritual bareng-bareng. Kita bangun kesolehan baru, ekonomi dan lain sebagainya, ya. Kemudian ini ada ungkapan yang sangat menarik, penutup barangkali, ya. Katanya, wa inna min ab'adil qulubin nasi min rabbinal rahim. Sesungguhnya hati yang paling jauh, hati kita nih, ya, hati seorang hamba yang paling jauh kepada Allah yang Maha Pengasih adalah hati yang keras. Dikasih nasihat, dia nutupin yang benar. Orang mukmin itu labudda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Orang mukmin itu harus membuka hatinya lebar-lebar kepada orang yang kasih nasihat. Kenapa?
fa innahu fadlun wa ni'matun minallah. Nasihat itu karunia dari Allah. Hari ini Allah gerakan kita bisa duduk bareng. Saya nggak sangka saya diminta tausiah, ya. Tahu Allah gerakan di sana saya bicara tentang ini. Tema apa yang saya pikir pas bilang, nanti tausiah ya. Mikir kepala saya, ini forum ulama. Apa saya hanya nyampein puasa seperti agak cocok, nggak pas. Nah, mari kita bangun ciri-ciri ulama dalam diri kita yang tadi, ya. Jadi apa? Ulama itu hatinya harus lembut, ya. Sama sesama teman harus baik gitu. Jangan masing-masing pengen tinggi sendiri, besar sendiri, ya. Kemudian kata Ibnu Samak kepada Ma'ruf al-Khurqi, ini ulama di masa tabi'in. Man aqbala 'ala Allah biqalbi. Ini penting banget. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Puasa, jalinlah puasa ini dengan sepenuh hati kita. Menghormati Ramadan dengan begitu besarnya. Mengisi malamnya dengan begitu amal-amal itunya, ya. Nah, barang siapa yang beribadah atau menghadap Allah dengan sepenuh hatinya, apa hikmahnya? Aqbalallahu bi rahmati ilaih. Maka akan Allah turunkan seluruh rahmat kepada dirinya. Tuh. Kemudian yang kedua, faqbalata bi jami wujuhil khalqi ilaih. Allah jadikan semua manusia akan tunduk kepada Dia. Kenapa? Kita sudah persembahkan hati kita untuk Allah bulat-bulat. Maka penghargaan Allah juga Allah kasih rasa cintanya Allah kepada kita, ya. Dan orang-orang lain akan dibuat sayang sama Dia. Kenapa? Dia sudah mempersembahkan hatinya kepada Allah. Sebaliknya katanya, wa man kana marrah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah atau datang kepada Allah atau menyembah Allah hanya sekedaran doang. Paham ya? Puasa sebenarnya menahan lapar dan haus. Jawarinya enggak puasa, matanya kagak puasa, hatinya enggak puasa, pikirannya kagak puasa. Ya, ketika sholat datang hanya kusala sama maunya doang. Yang penting menggugurkan kewajiban. Nah, kalau kita datang amal ibadah begitu, kapasitasnya kapasitas orang yang jahil bukan ulama, apa akibatnya? Wallahu yarhamuhu waqtan ma. Maka Allah juga sama akan memberikan rasa cintanya, kasih sayangnya ya hanya sedikit-sedikit. Bagaimana kita ingin mendapatkan cintanya Allah? Datanglah kepada Allah dengan sepenuh hati kita. Ya, apa? Rasa cinta yang sebenar-benar. Maka Imam Ghazali mengatakan, kita sebelum ibadah harus mengenal dulu dengan baik siapa yang kita sembah. Ya. Seperti anak buah. Ya, kalau dia nggak kenal siapa bosnya, dia nggak bisa. Bagaimana bermuamal dengan bos, membuat hati bosnya jadi seneng gitu. Maka juga bagaimana membuat Allah cinta sama kita. Ya, itu banyak trik-triknya. Kita masuk dalam dunia ulama pelan-pelan agar nama kita ismun musamma, betul-betul nama yang punya makna emang ulama. Bukan hanya sekedar ulama nama doang. Paham ya? Saya pernah juga mengkritik ada MUI. Saya sebagai penasehat, saya hadir. Oh ini begini nih. Tingkah lakunya cerminnya kagak ada keulamaan, hanya nama-namanya doang. Gitu kan. Ya. Nah, memang kita dengan background yang berbeda, ya, dengan kapasitas yang berbeda, tapi kita sudah berada di wadah ulama. Allah tidak pernah menyia-nyiakan niat hambanya yang baik. Tadi dia bilang apa Bapak ini? Saya senang aktivitasnya, gerakannya dalam kebaikan. Itu sudah punya nilai poin di mata Allah. Dengan kemampuannya, dengan kapasitasnya, dengan keimanannya, ayo bergerak di situ. Setiap orang masing-masing bergerak, masing-masing dengan ilmunya, backgroundnya, tapi semata-mata mencari ridha Allah. Tidak ada yang kita lain cari kecuali ridha Allah. Ya, mungkin keterbatasan waktu ini bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa, ya. Semoga kita di sisa-sisa akhir Ramadan masih diberikan istiqomah menghidupkan malam Ramadan, puasa dengan sebaik-baiknya
sebagai muslim yang taqi, yang baik, yang dikatakan taat sama Allah dan Rasulnya. Ya, ala hadhihi niyyah wa niyyat yang salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli dikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqmin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik. Ya Allah, sibukkanlah hati kami untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Wa zayyin alsinatana bi syukrik. Ya Allah, hiasi lisan kami untuk selalu memujimu, mengagungkanmu dan bersyukur kepadamu. Wawafiq abdanana biqiyami amrik. Ya Allah, mudahkan badan ini dikasih taufik hidayah, mudah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Ya Allah, berilah kami hidayahmu, petunjukmu, dan jadikan kami orang-orang yang menjadi sebab orang-orang lain mendapatkan hidayah. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.